Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Lutfan hadir. Kali ini kita akan mereview iPhone 8 Plus di tahun 2022. Ini dia, iPhone-nya sudah ada di depan kita. Untuk unit yang kita review ini berwarna grey. Kapasitas 256 GB. Ya masih lumayan mulus, lecet pemakaian, dan masih normal tentunya. Handphone ini dirilis September 2017 yang berarti handphone ini sudah berusia hampir 5 tahun, ya 4 tahun lebih sedikit lah. Ya walaupun begitu tetapi softwarenya masih tetap update dan mendapatkan pembaruan sampai saat ini. Bahkan terakhir kali saya cek pun masih mendapatkan pembaruan ke iOS 15.4.1. Wow, padahal sudah hampir 5 tahun. Dan apakah masih worth it untuk digunakan di tahun 2022 ini? Oke, simak video ini sampai selesai. Skip juga tidak apa-apa. Oke, sebelumnya kita bahas terlebih dahulu tentang desain dan tampilan dari handphone iPhone 8 Plus ini. Jika dilihat dari belakang, ini masih terlihat mewah dengan bodi kaca dan ada logo Apple di belakangnya. Sudah terlihat kalau ini adalah iPhone. Dengan dua kamera di belakangnya mirip iPhone 7 Plus, tapi kalau 8 Plus ini menggunakan kaca pada bagian bodi belakangnya. Dimensinya cukup besar di ukuran layar 5,5 inch. Tetapi jika kita lihat dari depan dengan bezel yang masih tebal, ini terlihat agak-agak ya jadul. Tetapi di mata pengguna iPhone itu bukan suatu masalah. Bezel yang tebal bukan masalah, karena yang penting tetap kenyamanan dan kegunaan. Sepertinya begitu. Jadi tidak terlalu berpengaruh. Serta masih terdapat Touch ID atau sensor fingerprint pada bagian bezel bawah handphone ini. Cukup memudahkan untuk membuka handphone dan cukup akurat juga. Pada bagian displaynya menggunakan layar Retina IPS LCD 5,5 inch dengan resolusi Full HD dan rasio 16:9. Ya, layar IPS ini cukup nyaman dan terlihat bagus, ketajamannya pun oke, dan di mata pun enak dipandang lama-lama. Walaupun ini IPS ya, tetapi kualitasnya cukup bagus dan enak untuk digunakan lah, pokoknya seperti itu. Serta sudah dilengkapi dengan speaker dual stereo yang tentunya membuat pengalaman menonton dan mendengarkan audio terasa nyaman dan enak. Lanjut pada dapur pacunya, iPhone 8 Plus ini ditenagai dengan chipset Apple A11 Bionic 10 nanometer. Wow, dengan internal yang kita review ini 256 dan RAM 3 GB. Sepertinya RAM tidak terlalu penting di iPhone ya sudah, tetapi performanya masih wow dan lancar. Dan didukung dengan baterai berkapasitas 2691 mAh yang menurut saya cukup irit pada iPhone 8 Plus ini. Sudah support fast charging 15 watt, tetapi fast chargingnya kita beli sendiri, bawaannya belum fast charging. Dengan begitu, dengan performa yang baik, baterai yang irit dan fast charging cukup nyaman untuk digunakan. Serta di handphone ini masih terdapat 3D Touch, ada True Tone juga, dan ada NFC. Bisa untuk kita gunakan untuk mengisi e-money atau e-tol yang cukup berguna untuk zaman saat ini. Untuk skor Antutunya mendapatkan 370.000 sekian. Nanti akan kita coba untuk bermain game juga. Kalau untuk sosial media ini sudah jelas lancar dan masih nyaman juga. Atau aplikasi-aplikasi ringan yang lain tentu saja lancar. Tapi sebelum kita mencoba untuk bermain game, kita akan coba dulu kameranya. Seperti apa hasil kameranya? Silahkan dilihat.
Untuk kamera utama beresolusi 12 megapiksel wide dan dilengkapi dengan OIS. Sedangkan untuk kamera keduanya atau telefoto beresolusi 12 megapiksel juga, 2 kali optical zoom, quad LED, dual tone flash, dan HDR, serta mampu merekam dengan resolusi 4K 60 fps. Wow. Dan untuk kamera depannya beresolusi 7 megapiksel yang hasilnya juga silahkan dilihat nanti. Berikut ini adalah hasil kamera iPhone 8 Plus di tahun 2020. Oke, ini adalah perekaman kamera belakang pada iPhone 8 Plus di tahun 2022. Resolusi 1080p 60 fps. Kondisi saat ini saya berjalan dengan pelan. Apakah hasilnya stabil? Bisa Anda lihat saja. Sepertinya ini cukup stabil. Untuk stabilisasinya ya cukup oke. Ini akan kita coba untuk sedikit berlari, apakah stabilisasinya tetap oke. Ya, kita berlari agak lumayan dan bisa terlihat guncangannya cukup keras guys, tapi ini cukup lumayan. Sepertinya kita berjalan cepat. Ini kalau berjalan cepat seperti ini ya, berjalan dengan cepat. Kita kembali lagi berjalan dengan pelan. Untuk gambar yang dihasilkan ini terang. Ini kita melihat ke atas seperti ini hasilnya. Dan fokusnya pun oke. Cukup cepat untuk fokusnya. Ini tangan saya jauh fokus, didekatkan juga langsung fokus lagi guys. Oke, mantap.
Dan ini adalah 4K 60 fps. Apakah stabilisasinya masih bekerja? Bisa dilihat di video saja. Seperti ini hasil stabilisasinya. Kita coba sedikit berlari juga. Sepertinya apakah guncangannya lebih keras saat di mode 4K 60 fps. Ya, ini kita merekam daun yang hasilnya cukup cerah, warna tajam, dan ya tentunya hasilnya bagus dan jelas gambarnya. Ini 4K 60 fps pada iPhone 8 Plus. Ya, selanjutnya ini adalah kamera depan dari iPhone 8 Plus di tahun 2022. Kita akan berjalan. Ini kita berjalan pelan-pelan. Apakah stabilisasinya bekerja? Ya, Anda lihat saja pada video. Kita sedang berada di jalanan, jalan ruko-ruko. Kalau kita ke atas sedikit backlight, ya tapi tidak terlalu silau dan tetap terlihat. Saya berputar-putar dan seperti inilah hasilnya. Kita akan coba berlari juga di sini. Kita berlari dan ya itu berlari. Ini kita berjalan lagi sedikit demi sedikit agak menjadi cepat. Oke, dan inilah hasil perekaman dari kamera depan iPhone 8 Plus. Untuk wajah masih terlihat jelas dan tentunya bagus kualitasnya pada kamera depannya. Selanjutnya kita coba untuk bermain game. Ini kita sudah membuka game Mobile Legends. Di sini sedang loading dan kita akan lihat mendapatkan settingan apa. Di sini kita lihat settingan grafisnya mendapatkan ultra ya. Ini bisa mentok ke ultra, tinggi juga bisa. Kita coba tinggi terlebih dahulu. Gambarnya terlihat smooth, lancar dimainkan, tidak ada masalah atau tidak ada lag di sini karena masih baru main juga. Kita coba ke ultra. Apakah terlihat perbedaannya? Sepertinya ini lebih smooth. Ya wajar karena memang dari tinggi ke ultra seharusnya lebih smooth. Untuk bermain enak. Navigasinya juga enak. Ini mohon maaf bermainnya cuman begini-begini saja karena kita hanya mencoba. Ya, ini sepertinya lancar untuk bermain juga cukup nyaman ya. Kalau pro player sih sepertinya ini sering menang ya, atau ya begitulah. Karena ini noob player cuma mencoba ya mainnya begini-begini saja. Oke, jadi seperti ini untuk bermain game cukup lancar dan enak digunakan. Walaupun bezelnya tebel ini tidak masalah. Untuk game selanjutnya akan kita coba untuk bermain PUBG Mobile. Ini dia PUBG Mobile-nya sudah kita buka. Bagaimanakah pengalaman bermainnya menggunakan iPhone 8 Plus ini? Kita coba saja. Ini masih loading. Ya cukup cepat loadingnya. Kita lihat dulu settingannya mendapatkan settingan apa. Dan ya ini bisa smooth extreme, bisa HD ultra, dan bisa HDR ultra. Untuk fitur ultra HD belum bisa. Oke, kita coba di smooth extreme terlebih dahulu dan kita gunakan penuh warna. Ya masih cukup nyaman untuk bermain. Tombol-tombolnya juga enak, walaupun touchscreen maksudnya. Navigasinya enak, lancar karena frame rate-nya ekstrim, jadi terlihat smooth untuk dimainkan. Untuk tampilan gambarnya juga enak dipandang untuk bermain-main atau untuk
berperang, ya jelas berperang karena ini game perang. Untuk gyroscope-nya ini juga bisa kita coba ya, enak sekali dan akurat sekali. Ini tidak ada lag, di sini terlihat lancar. Oke, jadi iPhone 8 Plus ini menurut saya masih nyaman digunakan di tahun 2022 ini. Cukup worth it di harga 3 jutaan. Tetapi jika kalian ingin yang sudah bezelnya tipis, bisa sedikit menambah lagi ke iPhone XS Max. Untuk aplikasi sosmed, aplikasi ringan, bahkan game berat pun mampu dijalankan dengan baik. Jadi masih sangat cocok untuk digunakan. Jika kita bandingkan dengan iPhone XS Max atau XS Max, ukurannya mirip, cuman ukuran layarnya berbeda dan kameranya juga berbeda. Ini mirip sekali jika disandingkan. Wow. Oke, sekian dulu video review iPhone 8 Plus di tahun 2022 kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, jika ada yang kurang bisa ditambahkan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Komen juga boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.